Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membagikan kebenaran firman Tuhan yang pada kesempatan ini diberi tema saling menerima berbuah kerukunan. Dengan bacaan Alkitab Roma pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-13 yang bunyinya seperti berikut. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Sebab Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah sumber ketekunan dan penghiburan memberikan kepada kamu hidup yang sehati sepikir sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu sama lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kamu untuk kemuliaan Allah. Maksudku, demi kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada bapa-bapa leluhur, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan pujian bagi namamu. Selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya, dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Selanjutnya kata Yesaya, tunas Isai akan muncul dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kuasa Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian bacaan Alkitab. Yesus berkata, yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, izinkan saya merefleksikan sejenak bagaimana saling menerima itu seharusnya terjadi dalam kehidupan kita. Saling menerima, saudara, dapat kita ibaratkan dengan lautan yang luas dan dalam, di mana berbagai sungai yang berbeda mengalir di dalamnya. Setiap sungai memiliki asal-usul yang berbeda. Ada sungai yang berasal dari gunung yang tinggi, ada yang mengalir melalui lembah yang subur, atau mungkin ada pula sungai yang melewati padang pasir yang kering. Sungai-sungai ini, saudara, membawa air dari berbagai tempat, kadang jernih dan segar, kadang keruh dan penuh dengan lumpur. Ada yang membawa air tawar, ada juga yang mengandung mineral-mineral tertentu. Namun, saudara, meskipun sungai-sungai itu membawa air yang berbeda-beda, semuanya akhirnya mengalir ke laut yang besar. Laut tidak pernah menolak atau membedakan air yang datang padanya. Laut menerima segala macam air yang mengalir masuk tanpa memandang asal-usul atau kondisi air itu. Ia tidak menghakimi air yang keruh atau kotor, atau bahkan tidak menilai apakah air yang masuk lebih banyak atau lebih sedikit. Semua air dengan semua perbedaan dan keunikannya diterima oleh laut dengan penuh kesabaran dan ketulusan. Saudara,
Laut ini ibarat kasih Tuhan yang begitu luas dan dalam. Dalam hidup kita sebagai pengikut Kristus, saudara, kita dipanggil untuk menjadi seperti laut yang menerima semua sungai. Meskipun orang-orang di sekitar kita mungkin datang dengan latar belakang yang berbeda, membawa pengalaman yang berbeda, dan memiliki pandangan yang berbeda dengan kita, kita diajak untuk menerima mereka dengan kasih yang sama seperti kasih Tuhan yang kita terima. Saudara, sungai-sungai ini mungkin tidak selalu bersih atau jernih. Demikian pula dengan orang-orang yang datang kepada kita. Ada yang mungkin membawa luka, membawa kekecewaan, atau bahkan kesalahan masa lalu. Tetapi saudara, seperti laut yang tetap menerima semua air tanpa membedakan, kita juga dipanggil untuk menerima sesama kita dengan hati yang terbuka dan kasih yang tidak bersyarat. Saling menerima, saudara, bukan berarti kita menyetujui segala sesuatu yang ada pada orang lain. Tetapi kita menerima mereka sebagai pribadi yang berharga di mata Tuhan. Sama seperti kita juga diterima oleh Tuhan. Saudara-saudara, dalam proses ini laut menjadi simbol dari kerendahan hati dan kesediaan untuk mengakomodir semua perbedaan. Laut tidak merasa terancam dengan perbedaan yang dibawa oleh sungai-sungai, melainkan ia menerima dan menyatukan semuanya itu menjadi satu kesatuan yang besar. Demikianlah seharusnya kita, saudara. Saling menerima berarti kita tidak membiarkan perbedaan memisahkan kita, tetapi justru kita belajar untuk menyatukan perbedaan-perbedaan itu dalam kasih dan kerukunan. Dalam kesatuan kita, saudara, meskipun kita berbeda, tapi kita berbuah kerukunan yang memuliakan Tuhan. Karena itu saudara-saudara, mari kita renungkan sejenak, apakah kita sudah siap untuk menjadi seperti laut yang luas ini, menerima semua orang dengan segala perbedaan mereka tanpa menghakimi atau membedakan? Saudara, seperti laut yang tidak menuntut sungai untuk berubah sebelum mereka bergabung, kita juga tidak perlu menunggu orang lain untuk sempurna sebelum kita menerima mereka. Saudara, Tuhan memanggil kita untuk menerima sesama dengan hati yang terbuka, sehingga kita bisa hidup dalam kerukunan dan bisa saling mendukung. Karena itu saudara-saudara, berdasarkan bacaan Alkitab tadi, ada beberapa hal yang perlu untuk kita lakukan dalam menerapkan prinsip saling menerima dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita bisa membuahkan kerukunan baik dalam hubungan sesama saudara seiman maupun dengan orang lain yang ada di sekitar kita. Yang pertama, saudara, adalah menanggung kelemahan orang lain. Di ayat pertama sampai ayat yang ketiga mengajarkan kita untuk menerima sesama, terutama mereka yang lebih lemah iman atau memiliki pandangan yang berbeda dengan kita. Saudara, Paulus menegaskan bahwa orang-orang yang kuat dalam iman harus mengalahkan ego dan kepentingannya demi kepentingan orang lain. Sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk hidup bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk membangun dan memperhatikan sesama kita. Itulah sebabnya, saudara, pada ayat pertama dikatakan seperti ini. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saling menerima juga berarti kita bersedia untuk tidak menghakimi orang lain hanya berdasarkan perbedaan, melainkan memahami bahwa perbedaan itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Menerima satu sama yang lain adalah perwujudan kasih yang tulus,
dan menjadi tanda bahwa kita hidup dalam anugerah Tuhan, bukan berdasarkan usaha atau kekuatan kita sendiri. Sebagai contoh, saudara, jika seseorang di gereja atau di komunitas saudara sedang mengalami masalah emosional atau spiritual seperti kesedihan, kecemasan, stres, depresi, atau pergumulan iman lainnya, maka kita yang lebih kuat dengan iman atau lebih stabil secara emosional dapat memberikan dukungan. Misalnya, kita bisa mendengarkan dengan penuh perhatian apa yang dia ceritakan, memberi nasihat yang bijaksana, atau berdoa bersama mereka. Ingat saudara, seringkali memberi perhatian penuh dan waktu yang tulus itu sudah sangat berarti bagi orang yang sedang merasa kesepian atau membutuhkan dukungan. Karena itu saudara, tunjukkan perhatian dan kasih dengan mendukung mereka melalui proses pemulihan atau penyelesaian masalah mereka. Saudara, ketika saudara berada dalam situasi di mana saudara punya hak atau kesempatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, tetapi saudara memilih untuk mengalah demi kebaikan orang lain, misalnya dalam suatu kelompok atau pekerjaan, saudara bisa memberi kesempatan kepada orang lain yang lebih membutuhkan pekerjaan itu atau yang kurang berpengalaman supaya dia bisa punya peluang yang lebih baik. Dengan kata lain saudara, jangan kita hanya mencari kenyamanan atau kesenangan diri kita sendiri. Sebaliknya saudara, pikirkan bagaimana tindakan kita dapat membawa kebaikan bagi orang lain. Meskipun mungkin itu membuat kita harus mengorbankan sesuatu. Saudara, dalam komunitas gereja mungkin ada perbedaan dalam cara beribadah atau pandangan teologi atau cara mempraktekkan iman mereka. Nah, saudara, sebagai orang yang kuat dalam iman atau lebih berpengalaman, kita tidak boleh menghakimi atau menuntut mereka untuk berubah dengan cara kita. Tetapi saudara, kita harus menghargai perbedaan dan memberikan ruang bagi mereka untuk berkembang sesuai dengan pemahaman mereka. Dengan kata lain saudara, kita harus bersikap terbuka dan menerima orang lain meskipun mereka berbeda pandangan dengan kita. Jangan memaksakan kehendak pribadi, tetapi berdiri bersama dalam kasih. Yang kedua saudara yang harus kita lakukan adalah meneladani Kristus. Ayat 7 berkata, sebab itu terimalah satu sama yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kamu untuk kemuliaan Allah. Saudara-saudara, Kristus menerima kita dengan segala dosa dan kelemahan kita, tanpa menuntut kita menjadi sempurna terlebih dahulu. Dia menerima kita apa adanya, saudara. Dia menunjukkan kasih yang tidak bersyarat. Kristus tidak membedakan orang berdasarkan status, latar belakang, atau kesalahan mereka. Kristus, saudara, menerima orang-orang yang dianggap terpinggirkan, seperti pemungut cukai, orang sakit, dan orang berdosa. Kristus datang, saudara, bukan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani dan memberi nyawanya bagi kita. Kristus juga, saudara, telah mengampuni dosa-dosa kita dan menerima kita kembali meskipun kita seringkali jatuh dalam kesalahan. Dia memberikan kita kesempatan untuk berubah dan bertumbuh. Jika ada seseorang, saudara, yang pernah menyakiti hati kita atau berbuat salah, kita dipanggil untuk mengikuti teladan Kristus dengan mengampuni mereka dan menerima mereka kembali tanpa menyimpan dendam. Misalnya saudara,
Jika seorang saudara seiman dalam gereja telah melakukan kesalahan atau mengungkapkan kata-kata yang menyakitkan, kita dapat mengambil langkah untuk memaafkan dan tidak mengungkit masa lalunya. Dengan cara ini, saudara, kita dapat menunjukkan kasih yang tidak bersyarat seperti yang Kristus tunjukkan kepada kita. Dalam situasi di mana terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan, kita bisa meneladani Kristus dengan berusaha membawa damai. Jika ada konflik dalam kelompok atau komunitas atau gereja kita bisa mengambil langkah untuk mendamaikan pihak-pihak yang berselisih dengan penuh kasih dan pengertian, bukan dengan memihak atau memperburuk keadaan. Dan yang terakhir, saudara, yang ketiga yang harus kita lakukan adalah ciptakan kerukunan. Mazmur 133 ayat pertama berkata demikian, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Saudara, ayat ini mau mengungkapkan betapa indahnya dan baiknya ketika orang-orang, khususnya saudara-saudara seiman, hidup bersama dalam kerukunan dan kedamaian. Hidup dalam kesatuan, saling mendukung. Dan hidup rukun itu sangat berharga karena membawa kebahagiaan. Ketika kita hidup rukun, saudara, maka hubungan antar sesama menjadi lebih harmonis, penuh kasih, dan tentunya saling membangun. Yang pada gilirannya itu akan menciptakan suasana yang damai dan menyenangkan. Saudara-saudara, kerukunan dapat terwujud ketika setiap individu merasa tidak ada ketakutan atau penolakan atau diskriminasi. Jika dalam satu komunitas seperti keluarga ataupun bergereja, setiap anggota jemaat merasa diterima meskipun memiliki kekurangan atau perbedaan. Mereka akan lebih terbuka untuk berbicara, menyelesaikan masalah bersama, dan bisa bekerja sebagai tim yang solid. Begitu juga saudara-saudara dalam pertemanan. Jika kita saling menerima kesalahan dan kelemahan satu sama yang lain, kita tidak akan mungkin mudah tersinggung atau marah. Dan ini pasti membantu kita menjaga persahabatan tetap hangat dan tidak terpecah hanya karena perbedaan atau kesalahan kecil. Dalam kehidupan sehari-hari, saudara, jika kita saling menerima dengan kasih di tempat kerja atau lingkungan sosial kita, maka orang lain akan melihat dan mungkin terinspirasi untuk melakukan hal yang sama, menciptakan lingkungan yang lebih damai dan harmonis. Pada akhirnya, saudara, saya mau mengatakan kepada kita semua bahwa saling menerima membuahkan kerukunan, karena saling menerima menciptakan suasana yang saling menghargai, membangun kepercayaan, dan menghilangkan ketegangan. Dengan menerima satu sama yang lain, kita mencontohkan kasih Kristus yang membawa kerukunan dan membawa kedamaian bagi umatnya. Saudara-saudara, marilah kita merenungkan kembali panggilan kita sebagai umat Tuhan, menerima satu sama yang lain dengan tulus, meskipun kita berbeda. Itu adalah langkah pertama untuk menciptakan kerukunan. Ketika kita hidup dalam kerukunan, kita mencerminkan kasih Kristus yang lebih besar. Marilah kita berkomitmen untuk hidup saling menerima dan menghadirkan kerukunan, sehingga dunia dapat melihat kasih Allah melalui kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu yang mengajarkan kepada kami supaya kami bisa saling menerima, karena dengan saling menerima itu bisa membuahkan kerukunan yang menciptakan suasana yang saling menghargai, membangun kepercayaan, dan kami percaya ketika kami hidup dalam kerukunan, maka kesitulah berkat Tuhan dialamatkan kepada kami
karena kami menjalani kehidupan yang sesuai dengan teladan Kristus. Terima kasih Bapa, ini doa syukur kami untuk firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.